Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zahra dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Project Analisis Peluang. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Naspener, dosen pengampu Bapak Heri Budiawan, Magister Keperawatan. Untuk yang pertama, identifikasi dan analisa peluang. Problem, hipertensi, possible solution, snack granola press bar atau snack sehat rendah garam dan tinggi serat, layanan konsultasi online berkala, dan juga edukasi online tentang pencegahan dan pengelolaan hipertensi. Untuk marketability, yes. Selanjutnya, idea statement, snack granola press bar untuk penderita hipertensi didukung layanan konsultasi dan edukasi online. Untuk keunggulan, snack inovatif, rasa enak, rendah garam, dan tinggi serat, didampingi edukasi dan konsultasi dengan ahli, serta praktis dan mudah diakses masyarakat luas. Untuk format analisa SWOT, matriks analisa SWOT yang pertama ada strength, produk inovatif, yang kedua layanan konsultasi dan edukasi online mudah diakses, yang ketiga kolaboratif, dengan tenaga ahli gizi dan dokter profesional, yang keempat potensi kemitraan dengan institusi kesehatan dan komunitas. Jumlah strength 4, selanjutnya weakness. Yang pertama membutuhkan edukasi pasar tentang manfaat produk dan layanan, yang kedua ketergantungan pada infrastruktur digital dan literasi teknologi masyarakat, yang ketiga persaingan dengan produk snack dan layanan konsultasi kesehatan lain, dan yang keempat biaya awal pengembangan dan pemasaran relatif tinggi. Jumlah weakness 4. Yang selanjutnya opportunity. Prevalensi hipertensi yang tinggi di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Yang ketiga, dukungan pemerintah untuk inovasi kesehatan preventif. Dan yang keempat, potensi ekspansi ke pasar regional dan nasional. Jumlah opportunity 4. Selanjutnya, threat. Yang pertama, perubahan regulasi layanan kesehatan digital dan makanan sehat. Yang kedua, persaingan dan produk dan layanan serupa, baik lokal maupun global. Yang ketiga, keterbatasan literasi digital di beberapa segmen masyarakat. Yang keempat, perubahan harga bahan baku yang tidak menentu dan kemungkinan pasokan bahan ke pabrik terhambat. Jumlah threat 4. Untuk kesimpulannya, produk dan layanan Vitalife Innovate berada pada kuadran 1, yaitu agresif. Vitalife Innovate memiliki potensi yang sangat strategis di pasar kesehatan preventif, terutama untuk masalah hipertensi pada dewasa. Dengan kekuatan pada inovasi produk, layanan edukasi dan konsultasi online, serta kolaborasi dengan tenaga ahli, perusahaan mampu menawarkan solusi komprehensif yang sulit dituduh pesaing. Peluang pasar yang besar sejalan dengan tren peningkatan kesadaran hidup sehat dan dukungan pemerintah terhadap inovasi kesehatan. Namun, tantangan utama terletak pada kebutuhan edukasi pasar, biaya awal yang tinggi, dan persaingan yang ketat. Ancaman eksternal seperti perubahan regulasi dan fluktuasi harga bahan baku juga harus diantisipasi dengan strategi adaptif. Selanjutnya, strategi yang akan diambil yaitu kampanye edukasi dan brand awareness. Yang kedua, kemitraan strategis. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Yang keempat, meningkatkan customer engagement. Dan yang kelima, manajemen risiko dan adaptasi. Selanjutnya, ada bisnis model Canvas. Untuk problemnya, tingginya angka hipertensi pada dewasa akibat pola makan tidak sehat dan kurang edukasi. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya akses ke produk makanan sehat dan layanan edukasi atau konsultasi kesehatan yang mudah dijangkau. Selanjutnya, untuk solution, snack granola press bar, cemilan sehat rendah garam dan tinggi serat untuk penderita hipertensi. Yang kedua, layanan konsultasi dan edukasi online untuk hipertensi. Yang ketiga, komunitas online untuk saling mendukung dan berbagai pengalaman. Untuk unique value propositions, yang pertama solusi kesehatan terintegrasi, produk granola sehat, granola press bar, edukasi dan konsultasi online dengan tenaga ahli. Yang kedua, mudah diakses, semua layanan dapat diakses secara online dan produk dikirim langsung ke konsumen. Yang ketiga, aman dan terpercaya, produk teruji klinis didampingi edukasi berbasis bukti dan tenaga ahli profesional. Selanjutnya, unfair advantage.
Yang pertama, integrasi produk fisik dan layanan digital kesehatan yang saling melengkapi. Yang kedua, kolaborasi dengan tenaga ahli dan institusi kesehatan terpercaya. Yang ketiga, komunitas pengguna pengguna aktif yang menjadi agen promosi dan saling mendukung. Yang keempat, edukasi berbasis bukti dan produk dengan sertifikasi keamanan. Yang selanjutnya, customer segment. Yang pertama, penderita atau berisiko hipertensi. Yang kedua, individu yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Yang ketiga, komunitas kesehatan dan institusi pendidikan. Untuk key metrics-nya, yang pertama jumlah pengguna layanan, konsultasi atau edukasi online. Yang kedua, volume penjualan granola press bar. Yang ketiga, retensi pelanggan dan pertumbuhan komunitas. Dan yang keempat, tingkat kepuasan pengguna atau feedback dan rating. Untuk channels, yang pertama website Vitalife Innovate. Yang kedua, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Yang ketiga, kemitraan dengan klinik, puskesmas, sekolah, dan komunitas branding. Yang keempat, marketplace atau toko seperti Tokopedia, Shopee, dan juga lainnya. Selanjutnya, cost structure. Yang pertama, biaya produksi dan distribusi granola press bar. Yang kedua, honorarium tenaga ahli. Yang ketiga, pengembangan dan pemeliharaan platform online. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Yang kelima, biaya pengiriman produk ke konsumen. Selanjutnya, revenue streams. Yang pertama, penjualan produk granola press bar. Yang kedua, biaya langganan atau paket konsultasi dan edukasi online. Yang ketiga, program kemitraan dengan institusi kesehatan atau pendidikan. Dan yang keempat, iklan dan sponsorship di platform edukasi. Yang selanjutnya ada perancangan produksi atau production plan. Untuk list bahan baku produksi, kategori bahan baku yang pertama bahan baku utama, kacang hijau organik, jumlah 10 kilo, biaya satuan 25.000, biaya keseluruhan 250.000. Untuk bahan baku utama kedua, kacang tanah panggang tanpa garam dan almond utuh. Untuk jumlahnya 15 kilo, biaya satuan 40.000, biaya keseluruhan 600.000. Untuk selanjutnya bahan penunjang, spesifikasi buah bit kering, antioksidan dan juga alami. Untuk jumlahnya 3 kilo, biaya satuan 100.000, biaya keseluruhan 300.000. Selanjutnya biji labu sangrai, magnesium tinggi, jumlah 2 kilo, biaya satuan 110.000, biaya keseluruhan 220.000. Yang selanjutnya kunyit bubuk dan jahe bubuk, untuk antiinflamasi jumlah 2 kilo, biaya satuan 175.000, biaya keseluruhan 150.000. Selanjutnya madu murni lokal, jumlah 3 liter, biaya satuan 60.000 per liter, biaya keseluruhan 180.000. Selanjutnya aluminium foil wrap atau stiker label 100 pieces, biaya satuan 2.500, biaya keseluruhan 250. Untuk total biaya 1.950.000. Selanjutnya identifikasi kebutuhan proses produksi mandiri. Kategori kebutuhan alat, spesifikasi, open listrik UMKM, loyang stainless, pisau, jumlah 1 set, biaya satuan 2 juta, biaya keseluruhan 2 juta. Selanjutnya spesifikasi food processor atau pengaduk bahan basah, alat press bar manual atau heavy press, timbangan digital dan takaran presisi, jumlah 1 set, biaya satuan 2 juta, biaya keseluruhan 2 juta. Selanjutnya kebutuhan SDM, spesifikasi tenaga harian lepas per batch, jumlah 2 orang, biaya satuan 200.000, biaya keseluruhan 400.000. Selanjutnya kebutuhan IT, spesifikasi tenaga harian, spesifikasi koneksi internet dan software POS ringan, jumlah 1 paket, biaya satuan 300.000, biaya keseluruhan 300.000. Selanjutnya kategori kebutuhan lain-lain, spesifikasi listrik, air, dan sanitasi, jumlah tidak ada, biaya satuan tidak ada, biaya keseluruhan 200.000. Untuk total biayanya 4.900.000. Selanjutnya identifikasi kebutuhan proses produksi via kolaborasi. Kategori kebutuhan alat, kebutuhan SDM, kebutuhan IT, kebutuhan lainnya. Spesifikasi dapur produksi mitra UMKM bersertifikat, konsultasi dan validasi komposisi nutrisi, landing page dan sistem pesanan, logistik distribusi ke marketplace.
Untuk jumlah 4 hari, 1 orang, 1 proyek 5 kali. Biaya satuan 250.000, 500.000, 1 juta, 100.000. Biaya keseluruhan 1 juta, 500, 1 juta, 500. Untuk total biayanya 3 juta. Selanjutnya, total kebutuhan produksi. Bahan baku produksi ditambah proses produksi mandiri ditambah proses produksi via kolaborasi. Total biaya produksi yaitu 9.850.000. Yang selanjutnya ada basic of HRD atau Human Resource Development. Untuk struktur organisasinya, yang pertama ada CEO, kemudian ada Finance Division, di bawahnya ada Operation Division, selanjutnya ke samping adalah Human Resource atau HRD, ke bawahnya Product Marketing Division, selanjutnya ke samping ada R&D Division, lalu ke bawahnya ada Admin dan Support. Untuk pembagian tugasnya, nama Firda Zahra, jabatan CEO, tugas utama pengawasan menyeluruh terhadap operasional bisnis, tanggung jawab menyusun strategi dan mengambil keputusan utama, wewenang menyetujui keseluruhan kebijakan strategis. Untuk yang kedua, Finance Division, Finance Manager, pengelolaan keuangan, pembukuan, dan pelaporan, menyusun laporan keuangan dan mengelola anggaran, mengesahkan transaksi keuangan. Human Resource atau HRD, manajemen SDM, rekrutmen, dan juga pelatihan. Memastikan SDM kompeten dan sejahtera, rekrut, dan memberikan evaluasi kinerja. Selanjutnya, HRD Division, HRD Officer, riset produk baru, peningkat kualitas, mengembangkan inovasi produk, granola press bar, melakukan uji coba, dan evaluasi formulasi. Selanjutnya, Operations Division, Operation Eksekutif, eksekusi operasional harian, logistik, dan distribusi produk, memastikan kelancaran produksi dan distribusi, koordinasi distribusi, dan pengawasan logistik. Selanjutnya, Product Marketing Division, Marketing Eksekusi, strategi pemasaran digital dan konten promosi, menyusun kampanye promosi dan konten edukatif, mengelola media sosial dan promosi online. Selanjutnya, Admin Support, Admin General Support, administrasi harian, dokumen legal, invoicing, arsip produksi, laporan absensi, dan izin. Mengelola arsip, proses penerbitan surat, backup pendukung fungsi lain, dapat akses dokumen internal, dan tugas administratif rutin. Selanjutnya, monitoring SDM. Firda Zahra, CEO, kehadiran 25/25, tugas diselesaikan 100%, 6/6, kualitas kerja 5, sikap dan etika 1-5, 5, tingkat manajemen dan partisipasi rapat tinggi, memimpin rapat strategi rutin. Selanjutnya bisa dilihat. Untuk keterangannya, kehadiran, jumlah hari kerja hadir dalam sebulan, tugas diselesaikan, jumlah tugas yang diselesaikan dibanding target, kualitas kerja dan sikap, skor 1-5, 1 sama dengan buruk, 5 sama dengan sangat baik. Catatan, yaitu temuan dari hasil observasi atau laporan tindak lanjut yaitu rekomendasi HRD atau supervisor. Selanjutnya, pemeliharaan dan pengembangan SDM. Pemeliharaan SDM, kegiatan menyediakan asuransi kesehatan dan jaminan sosial tujuan menjaga kesejahteraan dan loyalitas karyawan, frekuensi waktu tahunan atau saat onboarding, penanggung jawab HRD atau manajemen. Selanjutnya yang kedua, pemeliharaan SDM, kegiatan penghargaan atau reward dan bonus, tujuan memotivasi dan menghargai kinerja unggul, frekuensi per bulan atau per proyek, penanggung jawab HRD atau pimpinan divisi. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan SDM, kegiatan pelatihan teknik atau skill-based training, tujuan meningkatkan kompetisi kerja, frekuensi atau waktu sesuai kebutuhan proyek, penanggung jawab HRD atau kepala divisi. Yang selanjutnya, strategi retensi SDM. Yang pertama, strategi retensi rekrutmen tepat, deskripsi kegiatan, seleksi berdasarkan kompetensi dan kesesuaian budaya kerja, tujuan mengurangi turnover karena ketidakcocokan, pelaksana HRD, waktu atau frekuensi saat proses rekrutmen. Yang ketiga, kompensasi dan tunjangan kompetitif. Deskripsi kegiatan, gaji layak, bonus kinerja, asuransi kesehatan, intensif loyalitas.
Tujuan memodifikasi dan mempertahankan SDM berkualitas, pelaksana HRD, keuangan, waktu, atau frekuensi tahunan atau berkala. Selanjutnya yang keempat, program karyawan berprestasi, deskripsi kegiatan, apresiasi publik, dan intensif proyek bagi karyawan dengan kinerja tinggi, tujuan meningkatkan semangat dan produktivitas pelaksana HRD atau GM setiap semester atau 6 bulan sekali. Yang selanjutnya ada perencanaan keuangan, ada financial model, proyeksi 3 tahunan, komponen keuangan, pendapatan atau revenue tahun pertama 72 juta, tahun kedua 120 juta, di tahun ketiga 180 juta. Untuk harga per unitnya, tahun pertama 12.000, tahun kedua 12.000, tahun ketiga 12.000. Volume penjualan volume penjualan yang tahun pertama 6.000 unit, tahun kedua 10.000 unit, tahun ketiga 15.000 unit. Harga pokok penjualan tahun pertama 29,500 juta, tahun kedua 49.250, tahun ketiga 73.750. Untuk laba kotor tahun pertama 42.450, tahun kedua 70.750, tahun ketiga 106.250. Untuk biaya operasionalnya 24 juta tahun pertama, tahun kedua 32 juta, tahun ketiga 48 juta. Selanjutnya gaji dan tunjangan tahun pertama 12 juta, tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 20 juta. Selanjutnya pemasaran dan promosi tahun pertama 8 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 20 juta. Untuk lain-lainnya tahun pertama 4 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 8 juta. Laba operasional tahun pertama 18 juta 450, tahun kedua 38 juta 750, tahun ketiga 58 juta 250. Untuk pajak 20%, tahun pertama 3 juta 690, tahun kedua 7 juta 750, tahun ketiga 11 juta 650. Laba bersih tahun pertama 14 juta 760, tahun kedua 31 juta, tahun kedua 31 juta, tahun ketiga 46 juta 600. Untuk financial planning dapat dilihat. Selanjutnya financial pricing, deskripsi harga jual per unit, nilai atau rumus, Rp12.000, keterangan harga ecer per granola press bar, biaya variabel per unit, Rp4.925, biaya bahan baku plus produksi per unit, biaya tetap bulanan 2 juta, gaji staf dan operasional tetap, penjualan per hari atau per unit 20, rata-rata terjual, hari operasional per bulan 25, operasional Senin sampai Jumat, total penjualan per bulan 520 kali 25. Pendapatan bulanan 6 juta, harga jual dikali total penjual per bulan atau 12.000 dikali 500. Total biaya variabel bulanan 2.462.500. Biaya variabel per unit dikali penjualan per bulan Rp4.925 dikali 500. Total biaya bulanan 4.462.500. Biaya tetap bulanan dikali total biaya variabel. Laba bersih bulanan 1.537.500. Pendapatan bulanan dikurangi total biaya. Break even point atau unit per bulan 7, yaitu 476 unit. Biaya tetap bulanan per harga jual per unit, biaya variabel per unit 2 juta dibagi 12.000 dikurangi 4.925. Untuk keterangannya, break-even point dan BEP adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba sama dengan 0. BEP berguna untuk mengetahui minimal jumlah unit yang harus dijual agar bisnis tidak rugi. Untuk yang selanjutnya, marketing dan branding. Yang pertama ada analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Ya, yang selanjutnya aspek. Yang pertama segmentasi, deskripsi, demografis, pria atau wanita usia 25-60 tahun, pekerja dan penderita hipertensi, geografis, wilayah urban dan semi-urban Indonesia,
grafis peduli kesehatan, ingin hidup sehat, perilaku sering membeli produk fungsional atau mengikuti konsultasi kesehatan. Untuk targeting individu penderita atau berisiko hipertensi dan keluarganya. Untuk positioning, cemilan sehat rendah garam dan tinggi serat yang didukung edukasi dan konsultasi online terpercaya. Selanjutnya, konten marketing produk. Jenis konten, caption promosi tujuannya meningkatkan awareness, daya tarik terhadap manfaat produk, visual edukatif, memberi informasi manfaat produk secara visual dan mudah dicerna, testimoni pelanggan bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan bukti sosial. Caption Instagram, cemilan dan sehat kini hadir granola press bar, solusi sehat, solusi lezat untuk hidup bebas tekanan darah tinggi. Yuk hidup sehat dari sekarang. Hashtag granola press bar, hashtag Vitalife Innovate, hashtag hipertensi sehat. Untuk konten pemasaran berupa gambar, di sini terdapat logo granola press bar, deskripsi makna dari setiap bagian logo granola press bar, yaitu yang pertama icon daun ganda. Icon daun ganda yang terletak di sisi kiri atas logo bukan hanya hiasan visual, melainkan lambang utama filosofi hidup sehat yang diusung produk ini. Daun daun sering diasosiasikan dengan alam, kesegaran, dan kehidupan yang seimbang. Dalam konteks logo ini, dua daun menggambarkan asal bahan-bahan alami seperti kacang hijau organik, biji labu sangrai, buah bit kering, kunyit, dan jahe bubuk yang semuanya berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, kata granola. Kata granola ditulis dengan huruf serif klasik yang menyeratkan kehangatan dan kepercayaan, seolah mengingatkan kita pada resep keluarga turun-temurun. Ini bukan hanya nama, tapi juga identitas utama dari bahan dasar produk, yaitu campuran oat, kacang, biji, dan madu yang dikenal padat gizi. Penggunaan huruf kapital G menegaskan pentingnya granola sebagai komponen utama, sedangkan desain huruf lainnya yang halus dan elegan mencerminkan kesederhanaan bahan-bahan yang tidak diolah berlebihan. Yang selanjutnya kata press. Terletak tepat di bawah kata granola, kata press menjadi titik makna ganda yang kuat. Kata ini membawa nilai kesehatan yang lebih dalam. Press adalah singkatan dari pressure atau tekanan darah, yang dalam konteks ini merujuk pada tekanan darah, maka kata ini menyampaikan pesan bahwa produk ini dirancang khusus untuk membantu konsumen menjaga tekanan darah tetap normal berkat kadar natrium yang sangat rendah. Dalam satu kata, tersirat filosofi teknologi sehat sekaligus manfaat fungsional bagi tubuh. Selanjutnya, kata bar. Di bagian bawah dari logo kata bar, berfungsi sebagai fondasi dari seluruh rangkaian pesan merek. Kata ini memang terlihat paling kecil, tetapi memiliki makna yang jelas dan penting. Bar menunjukkan bentuk produk yang praktis, kecil, padat, dan mudah dibawa kemana-mana. Ini menekankan bahwa konsumen bisa menikmati manfaat kesehatan dari granola dan bahan-bahan alami lainnya dalam bentuk yang modern, praktis, dan efisien. Peletakannya di dasar juga bisa dimaknai sebagai dasar energi harian, seolah setiap batang adalah fondasi kuat bagi tubuh yang sehat. Selanjutnya, skema warna coklat gelap. Seluruh logo menggunakan warna coklat gelap sebagai warna dominan, mencerminkan nuansa alami, kehangatan, dan keaslian. Selanjutnya, untuk komposisi dan satuan dan susunan visual bertingkat. Susunan visual logo yang bertingkat dimulai dari icon daun, lalu granola, lalu press, dan diakhiri bar, memberikan alur cerita visual yang menarik. Alur ini seolah menunjukkan perjalanan dari alam atau daun ke bentuk jadi atau bar dan bahan mentah menjadi solusi modern untuk gaya hidup sehat. Bahkan jika diperhatikan lebih dalam, susunan ini membentuk visual yang secara simbolis menyerupai grafik penurunan tekan darah semakin ke bawah semakin kecil yang mendukung klaim utama produk sebagai cemilan rendah natrium untuk penderita hipertensi atau mereka yang ingin hidup lebih sehat. Untuk posternya bisa dilihat seperti ini.
Selanjutnya, rencana kampanye digital kesehatan. Untuk komponen presentasi, yang pertama nama brand atau produk, deskripsi identitas brand atau produk yang dipromosikan, output, granola press bar, Vitalife Innovate. Yang kedua, tujuan kampanye, deskripsi tujuan spesifik dari kampanye digital, misal awareness, engagement, dan juga sales, output, meningkatkan awareness dan penjualan batch awal. Yang ketiga, segmentasi dan targeting, deskripsi, analisa singkat, STP untuk menentukan audiens sasaran, output, pasar urban sehat usia 25 sampai 60 tahun, pengguna media sosial. Yang keempat, platform digital, saluran atau platform yang digunakan untuk kampanye, outputnya Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, bisnis, Shopee, dan Tokopedia. Yang kelima, konten utama kampanye, jenis konten yang dibuat seperti gambar, video, caption, dan pesan utama untuk outputnya, edukasi kesehatan, manfaat produk, testimoni, promo awal, kolaborasi dengan ahli. Selanjutnya yang keenam, jadwal posting, kalender publikasi konten digital untuk outputnya 3 kali seminggu, 2 bulan, selama 2 bulan, Senin, Rabu, dan juga Sabtu pukul 19.00 WIB. Untuk yang ketujuh, strategi customer care, rencana respon ke pelanggan atau followers untuk outputnya admin aktif jam 8 sampai jam 8 malam, pas respon via WhatsApp dan DM Instagram. Selanjutnya yang kedelapan, indikator kebersihan. Parameter pengukuran hasil kampanye untuk outputnya engagement rate, peningkatan followers, dan juga penjualan batch awal. Untuk yang kesembilan, simulasi atau preview konten, tampilan hasil desain visual atau konten, video pendek. Untuk outputnya gambar snack, testimoni pelanggan, video pendek, dan demo konsumsi, juga ajakan konsultasi. Dan untuk yang ke-10, yaitu penutup dan refleksi pelajaran dari proses perancangan kampanye. Kampanye difokuskan pada trust dan awareness. Insight digunakan untuk evaluasi konten. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.